Anak di ulang di mana? Saya di SD, Bapak. SD kelas piro? SD untuk RPP-nya nanti di kelas 3. Tapi mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Oh ya, tidak apa-apa. SD nah saat ini jenengan nulis sediakan kertas putih sama spidol nggih. Nggih, Pulpen sing rada gede mencekal tulisannya. nggih, Bapak. Spidol apa kuwi? Wah, Sepeda. geden banget kuwi. Ora apa. Wes tulisan berat apa? Sing Walasri sama tulis, bro, Walasri. Tak terus berang ayat telung ayat. Allahu Akbar. Wis kok durung. Kedap malih, Bapak. Ya. Sampun, Bapak. Bisa didono tak tontoni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri tunggake meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri terus tunggake. Dinaikkan lagi. Kok kedurin ndak usah dibaca ya? Bila kemana hilang? Kula patenane, Bapak, background-nya. Ndak usah pateni ra apa-apa. Wis, enggak sithik. Bagi meneh sithik. Wis jebret hilang bener. Wal asri kok iso hilang ya? Ya background di pateni sih ora apa-apa. Sik. Innal insana. Oke, innal insana lagi. Jangan terlalu tinggi, tinggi nanti hilang. Innal insana lafi khusrin terus ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya betul. Bagus. Wes saiki nono tak dikte, Bu, tulisanku. Tak dikte tulisan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hafal toh ayat kuwi? Nggih, Iki dalil apa kuwi? puasa. Ya, bahasa betul.
Bapak. Ya, meneh. Ditujukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Oke, betul. 100. Betul. Itu yang penting. Oke, terus sekarang berbicara tentang what. Berarti apa Bu? Wis tau krungu kata-kata what? What? High order thinking skill. Apa kuwi? Itu merupakan wacana dari kurikulum 13 untuk membekali siswa nanti untuk bisa menghadapi di abad 21 untuk bisa berpikir secara tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi gitu kaya apa? Lantai 2 ngono. Berpikir di tingkat tinggi kalau sepemahaman saya itu ya mampu untuk mempunyai keterampilan 4C, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Wih, 4C ya. Kritis apa mau? Kreatif terus kolaboratif, komunikatif. komunikatif. Sampean mulang kelas berapa? 1 sampai 6. Ya, Susi milik kita. Contoh pertanyaan sing ora abad karo sing buat sih kaya apa? Berilah pertanyaan yang tidak hot. Kalau pertanyaan yang tidak hot itu ranahnya hanya mengingat, misalkan sholat sehari semalam ada berapa waktu, seperti itu Bapak. Berapa nih? 5 waktu. Terus 1, Kalau 2. Yang hot misalkan dari yang saya buat kemarin, dari soal AKM misalkan, itu disajikan sebuah data jumlah masjid tahun 2018 sampai 2021. Kemudian siswa disuruh untuk menganalisis jadi jumlah masjid itu yang paling banyak di antara tahun 2018 sampai 2021 itu mana. Nah, jadi siswa menganalisis dulu, oh ini dihitung dulu, ini gitu. Contohnya mana? Kalau sing klub kayak apa? Contohnya sholat. Sebenarnya kalau hot itu nganu ya Bapak, diuter-uter gitu nggih soalnya itu. Sebenarnya mau sini diuter-uter dulu biar siswa itu bisa berpikir. Dan misalnya iya itu kok puter-puter apa kok pikir malah iki terus nah makanya contohnya apa hot kuwi? Sholat sehari semalam itu ada 17 rakaat. Terus dari 17 rakaat tersebut sholat yang memiliki rakaat berjumlah 4 ialah sholat jawabannya zuhur, asar, isya. Itu lagi setengah hot kuwi. Berubah tenang dulu. Kuwi tema sholat, wis saiki tema puasa, sing hot kaya apa? Disajikan beberapa pernyataan. 1. Niat ketika malam hari. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan sengaja. Yang ketiga, menahan diri dari yang membatalkan mulai dari fajar sampai tenggelam matahari. Yang keempat, menyegerakan berbuka puasa. Dari pernyataan tersebut yang termasuk kategori dalam rukun puasa ditunjukkan oleh nomor jawabannya 1 dan 3. Oh iya, ya. Boleh. Terus lagi loro toh? Satu lagi sing hot kayak mana? Tema puasa. Tema puasa.
Bentar Bapak. Secara bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan secara istilah puasa berarti titik-titik. Berarti apalan wi, ora hot wi. Kalau seperti tadi boleh Bapak perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Iya. 1. Menyegerakan berbuka puasa. 2. Memberikan sedekah kepada fakir miskin. 3. Membayar puasa di lain hari. 4. Memberikan apa itu namanya sebagai ganti puasa itu namanya lupa saya. Iya. Ya, memberikan fidyah kepada orang yang tidak mampu. Dari pernyataan di atas yang merupakan cara untuk orang yang tidak mampu berpuasa untuk menggantinya dengan jawabannya tadi bayar fidyah dan mengganti di hari lain. Iya, itu muter-muteran gue. Jadi waktu itu mengapa tidak dibuat sederhana saja ya? Ya pokoknya kalau dalam berita itu ada 5W 1H. Kalau itu apa, siapa, kemudian di mana, kemudian apa, siapa, di mana, kapan, itu bukan hot itu. Yang masuk hot itu ya mengapa dan bagaimana. Misalnya mengapa orang yang tidak berpuasa itu kok dia cuma bayar fidyah. Kan ada tuh kalau wanita hamil kan bayar fidyah atau selain mengganti itu mengapa kemudian wajibkan bayar fidyah. Itu kan mau tidak mau kan orang itu, anak itu kan berpikir. Jadi tidak bisa menghafal. Ya itu bisa dihafalkan sih, tapi kan dia menggunakan proses berpikir seperti itu. Terus lagi misalnya mengapa kalau orang bepergian itu boleh tidak berpuasa? Kalau pertanyaan diawali dengan mengapa itu kan mau tidak mau mereka akan berpikir. Nah itu salah satu bentuk apa ya pertanyaan seperti itu words ya. Jadi itu ya, tidak harus membuat pertanyaan berputar-putar. Mana di atas pernyataan di atas yang benar A, B, C. A jika 1, 2 betul, B juga aduh itu mumet. Itu tidak berpikir tingkat tinggi tapi berpikir tingkat mumet ya. Iya Bapak. Oke, terus itu yang buat ya. Kemudian Bu Susi pernah mengikuti pelatihan PAIKEM apa enggak Bu? Pelatihan apa Bapak? PAIKEM, pembelajaran PAIKEM. Belum, saya mengikutinya itu diklat kurikulum 2013. Nah iya, memang. Pernah mengikuti itu PAIKEM? Iya, pernah itu Bapak. Gimana? Pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, terus pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, yang M-nya menyenangkan, efektif menyenangkan. Efektif menyenangkan. Ya bener. Beberapa metode yang berbasis PAIKEM antara lain apa saja itu metode dalam PAIKEM itu? Yang menyenangkan itu nggih Bapak. Pokoknya PAIKEM lah. Misalnya metodenya apa ya? Jigsaw, STAD, terus problem solving, terus problem based learning, apalagi terus cooperative learning. Ya biasanya anak-anak itu sukanya yang ada permainan-permainannya gitu loh Pak. Buat dia aktif. Kamu tahu nganggo permainan enggak nek mulang? Kalau sebelumnya
Dulu itu ya permainan itu apa itu loh yang ayat Quran kemudian ditempelkan itu loh Bapak, menggabungkan gitu, seperti itu. Gitu ya, supaya urut gitu ya. Nggih, Ayat Quran dipotong-potong kemudian tempelkan sesuai ayatnya yang supaya mana urut. yang benar nggih, yang urut. Metode apa kuwi? Katok apa ya wis jenenge? Kasot. Kasot apa apa? Nah, kertas betul. Iso itu bisa kategori kasut iso ya. Syukurlah. Bu, sampean pernah bikin media pembelajaran apa saja, Bu? Bu Susi? Media pembelajaran Bapak. Biasanya ya sering ya saya menggunakan itu Bapak, apa namanya, laptop kan ada sekarang banyak YouTube ya Bapak. Anak saya itu saya tayangkan video YouTube gitu. Biasanya kayak gitu. Contohnya apa Bu? YouTube tentang apa Bu? Tentang kisah-kisah Nabi. Sekarang itu kan banyak kartun-kartun itu apa Pak. Anak itu lebih suka kalau diajak melihat, tapi dalam waktu yang tidak lama. Kalau anak waktunya lama itu bosan mereka. Jadi saya mencarinya itu kira-kira cerita, kemudian yang ada intinya materi, tapi yang waktunya tidak lama. Kalau waktu lama kebanyakan bosan. Yang molet-molet kayak gitu, apalagi anak kelas 1 itu. Kayak ngono kuwi, YouTube ngono kuwi sing gawe sapa kuwi? Yang memposting sapa kuwi? Sing menampilkan di YouTube ki sapa iki? Kocok-kocok guru juga apa siapa? Dari mana? Saya hanya mencari di YouTube, ya bebas, saya tidak tahu. Kan banyak sekali, saya mencarinya itu biasanya yang Kabi itu biasanya. Anak-anak itu sukanya Kabi. Apa kuwi? Itu judul YouTube-nya itu channelnya Kabi, ngoten Bapak. Di sini pelajaran-pelajaran agama untuk anak-anak. Iya, tentang cerita-cerita tentang Nabi. Itu lah, aku kan khawatir. Saya itu enggak, Pak. Itu benar, tapi memang judulnya Nabi itu kisah Nabi ya kayaknya. Singkatannya kisah Nabi. Anak saya itu saya downloadkan itu sampai hafal dulu, sering mendengarkan itu. Kan videonya ceritanya gue. Nggih. Nah, yang saya takutkan salah kan kemarin itu kan pembelajaran kan, atau misalnya sholat dimulai dari takbiratul ihram misalnya kan, tanpa ada keterangan niat kan begitu. Misalnya seperti itu yang saya khawatirkan. Tapi tidak apa-apa, hanya selektif ya. Siapa Pak? Selektif untuk sumber ya. Iya. Oke. Berarti jenengan media yang dibuat sendiri apa Bu? Media yang saya buat sendiri kartu tadi Bapak. Kartu potong-potong. Iya. Kartu potong-potong paling sederhana ya. Iya. Kemarin saya juga pelatihan sih Bapak buat itu aplikasi. Sekarang kan pelajaran jarak jauh. Apa ya kemarin namanya? Itu membuat aplikasi pakai PowerPoint, bisa di-share ke anak. Kemudian seperti permainan kayak gitu Bapak. Media interaktif namanya kemarin apa ya? Saya lupa. Itu tapi hanya berbasis PowerPoint saja. Terus diberi suara-suara. Iya. Latih siapa? Saya mengikuti pelatihan dari Pati yang diadakan oleh Dinas Pati bekerja sama dengan guru yang ada di situ. Oke, terus Bu, pertanyaan tentang apa? TPAK ya. TPAK itu singkatan apa? Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Apa isinya apa TPAK? TPAK itu adalah pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi peserta didik dari konten tertentu dengan pendekatan pedagogik, dan teknologi. Ngono. Iya. Sampai. Isinya ada 3 konten ya Bapak. Ada 3 isinya. Apa? Pengetahuan. Iya, apa itu? Pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogik, dan pengetahuan
pengetahuan konten. Sekarang itu kan konten, isinya tuh konten-konten. Apa wae pengetahuan konten? Pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogik, pengetahuan konten. Teknologi, pedagogi, Konten. konten. Ya bener. Nah. Pengetahuan konten ini maksudnya apa? Pengetahuan yang berasal dari internet itu Bapak. Konten-konten. Oh, bener. Yang Pengetahuan apa wae wis kok internet tadi? biasanya banyak sekali kok, kisah-kisah Nabi tentang sholat, semua di YouTube itu sudah banyak sekali, mau apapun ada. Oke, terus kalau pedagogil ki apa? Pedagogik itu isinya banyak sekali nih Bapak. Ada Apa ya? perkembangan peserta didik, ada teori-teori pembelajaran kayak gitu. Ya pembelajaran itu apa ya maksudnya? Teori pembelajaran yang saya ketahui diantaranya satu, behavioristik. Behavioristik itu teori pembelajaran yang menganggap anak itu putih, tidak punya apa-apa, sehingga mereka perlu diberikan banyak latihan. Terus konstruktivisme itu mencoba untuk menggabungkan antara mereka kan sudah punya pengalaman, tidak kertas putih yang tadi, mereka sudah punya pengalaman itu, terus diberikan kiat-kiat kayak gitu agar mereka bisa berinovasi, kemudian berpikir kritis. Humanistik dan cybernetik, sepengetahuan saya nih. Humanistik dan apa cybernetik? Cybernetik. Cik Peter masih marah siapa Bu? Ya, saya persiapan Bapak, saya belajar kemarin dari pendalaman materi itu saya buka lagi Bapak. Ya, saya sedikit-sedikit saya ingat-ingat teori belajar itu. Oke. Bu Susi, bagus, Anda layak ya. Anda bagus ya. Layak lulus ya, semoga Amin lulus ya Allah. Yang urusannya dengan saya Anda bisa lulus untuk ujian ini. Dan semoga yang lain lulus itu. Kandungannya gitu Bapak.